Ini udah kita sampai di sekolah, nggak ada konfirmasi entah masuk siang, entah masuk pagi, nggak tahu. Setelah saya tengok sekolah kami ini, bangku pun cuma 2-3 ketul saja, udah. Tak ada meja, tak ada kursi sekolah macam ini pun ada juga. Iya kan? Ya, nah. Itu cuma kursinya. Saya mau tanya ini sama Menteri Pendidikan, ya kan? Menteri Pendidikan di Indonesia ini. Saya baca katanya 660 lebih, 660,8 triliun dana untuk operasional sekolah. Itu larinya kemana ya? Nggak tahu saya. Soalnya anak saya sekolah kan. Guru yang mengajar nggak ada, bangku untuk duduk nggak ada, heran saya. Buku pun belajar nggak ada, bukunya nggak ada. Kemarin anak saya ada PR-nya bahasa Indonesia kan, kelas 1. Terus saya bilang udah dikerjakan PR-nya di buku paket, mana buku paketnya nggak ada. Rupanya buku paketnya itu sama kawan satu bangkunya dan kampung mereka itu kebetulan jauh. Jadi pas saya tanya sepupunya yang kebetulan juga satu kelas, dia pula adanya cuma buku PPKN. Anak saya pula adanya cuma buku matematika. Jadi kelas 1 itu kan PPKN, matematika sama bahasa Indonesia ya. Tapi bukunya bukan semua dapat. Satu orang dapat, macam anak saya cuma dapat matematika. Sepupunya cuma dapat PPKN. Lain orang cuma dapat bahasa Indonesia. Gimana anak mau belajar kalau bukunya aja nggak ada? Terus bangku anak saya yang kelas 2, itu masuknya pukul 10, pulangnya pukul 12. Kayak mana konsepnya saya pun nggak tahu. Yang kelas 1 masuknya pukul 8, bersih-bersih. Ya mungkin masuk dalam pukul setengah 9 gitu. Udah gitu pukul 10 pulang. Kenapa? Karena kelas 2 harus masuk lagi. Gurunya juga, guru ngajar kelas 1 pagi dulu ngajar, lepas itu ngajar kelas 2 lagi dia siang gitu. Bangkunya nggak ada, memprihatinkan sekali. Saya tengok tadi kan, anak saya antar sekolah, satu kelas itu bangkunya cuma 3. Meja 3, bangku ada dalam 6. Sementara muridnya 24 orang. Makanya saya heran, kemana semua. Kalau misalkan kayak kita kerja di bagian kesehatan kan, misalnya pustu tuh. Entah setahun sekali, 6 bulan sekali dapat duit gitu kan untuk perawatan pustu, beli penyapunya, kampanye. Kayaknya sekolah pun dapat deh. Masa bangku nggak ada, udah dari bulan berapa, udah 1 bulan, tehnya sekolah udah 1 bulan sekolah. Table pun nggak ada ini. Table nggak ada, kursi nggak ada, buku paket pun nggak ada. Kalau memang kayak gini, biar dapat free lagi bagus bayar aja. Yang penting semua tersedia. Stres saya tengok sekolah-sekolah di Indonesia ini kadang-kadang. Apalagi di sekolah anak saya ini. Kasihan kali, mau duduk pun bangku sudah mau patah-patah. Anak saya yang kelas 2 malah nggak ada bangku. Jadi kalau misalkan mereka awal datang, kelas 1 belum pulang, ya udah letak-letak aja tasnya itu di lapangan. Karena nggak ada bangkunya. Seburuk inikah pendidikan di Indonesia? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ini tidak mewakili keseluruhan di Indonesia, tetapi ini terjadi di beberapa daerah Indonesia yang dimana fasilitas sekolahnya ini sering mendapat kritikan. Harap-harap untuk para orang-orang yang berkepentingan di Indonesia, tolong hal seperti ini benar-benar harus diperhatikan. Sangat miris apabila fasilitas pendidikan di negara kita begitu sangat memprihatinkan. Padahal Indonesia ini merupakan salah satu negara yang kaya sumber daya alam melimpah. Kemudian dana pendidikannya juga ratusan triliunan rupiah. Lalu kemana dana pendidikan tersebut? Kenapa fasilitas-fasilitas sekolah yang kiranya kurang bagus, kenapa tidak diperbarui lagi supaya murid-murid merasa nyaman ketika belajar di kelas? Dan ternyata penyakit korupsi dari negeri kita belum sembuh. Seperti apa videonya? Mari kita bahas dan kita reaksi bersama-sama. Andai kata korupsi diberantas, mungkin dunia pendidikan kita tidak akan seperti ini. Dan ini merupakan salah satu kritikan ya, bukan istilahnya menjelek-jelekkan negara kita. Harus dikritik apabila ada kekurangan supaya di negara kita ini bisa maju ke depan dan bisa diperbaiki apa yang kiranya kurang baik. Kira-kira seperti itu sahabatku semua. Halo sis and bro, korupsi seakan masih jadi kutukan yang sulit diberantas di negeri ini. Setiap tahun semakin merajalela dan angkanya terus meningkat. Selama periode semester 1 2023 saja, KPK bilang sudah ada ribuan laporan dugaan korupsi yang berasal dari lingkungan pemerintahan. Miris banget ya, uang rakyat terus dirampok.
Salah satunya yang terjadi di proyek BTS Bakti di Kementerian Komunikasi dan Informatika. Gak main-main loh, nilainya fantastis, lebih dari 8 triliun rupiah. Tahu nggak Sis and Bro, kalau uang sebesar ini dialokasikan untuk anggaran biaya pendidikan, bisa biayai berapa anak ya? Sis and Bro, yuk kita hitung sama-sama. Setiap tahun ada sekitar 3,7 juta orang lulusan SMA dan sederajat. Tapi hanya sekitar 1,9 juta yang terserap ke perguruan tinggi. Jadi masih ada 1,8 juta siswa penerus bangsa yang nggak bisa melanjutkan ke bangku kuliah setiap tahunnya. Dengan asumsi nilai beasiswa unggulan per orang, duit korupsi BTS 8 triliun ini bisa mengurangi hampir 25% dari lulusan SMA yang tidak terserap. Dengan uang sebesar ini, kita bisa memberikan beasiswa kepada 400.000 lebih anak-anak berbakat yang terkendala finansial. Sis and Bro, sudah terlalu sering ya kita mendengar bahwa banyak dana publik yang akhirnya terperangkap dalam jaring laba-laba korupsi. Karena itu, PSI menuntut KPK segera membentuk sistem pencegahan penindakan korupsi yang efektif dan mengusut tuntas kasus-kasus korupsi, termasuk kasus korupsi di BTS ini. Selain itu, PSI juga mendesak DPR untuk segera mengesahkan RUU perampasan aset. Bagi PSI, RUU ini sangat penting dalam memberantas korupsi. Korupsi, itulah penyakit yang harus dihilangkan dari negara kita. Andai saja uang korupsi tersebut diperuntukkan untuk dana pendidikan, maka hasilnya akan luar biasa untuk anak-anak yang ada di Indonesia. Namun sayangnya, sayang 1000 kali sayang, hal ini belum bisa terselesaikan. Salah satunya adalah korupsi. Belum lagi yang korupsi 300 triliun. Coba bayangkan, itu kalau diperuntukkan untuk pendidikan, kesehatan, sudah sangat-sangat mencukupi. Dan yang sangat disayangkan dari negara kita, hukuman para koruptor ini begitu sangat ringan. Sehingga korupsi selalu terjadi dan terjadi lagi. Alhamdulillahnya, berita yang kemarin kakaknya memviralkan tentang sekolah di Indonesia yang fasilitasnya minim, itu mendapat sorotan dari media televisi Indonesia. Jadi kalau ada berita-berita yang kurangnya fasilitas pendidikan di negara kita, ya patut kita suarakan ya. Ini tidak mewakili keseluruhan sekolah yang ada di Indonesia. Tetapi mungkin ini terjadi di beberapa daerah yang ada di Indonesia. Dan kakaknya ini adalah seorang content creator juga ya. Beliau ini seorang TikToker juga, kemudian menyekolahkan anaknya, dan fasilitas pendidikan yang ada di daerah tersebut sangat memprihatinkan. Berikut cuitan atau curhatan dari kakaknya yang kritikan tentang fasilitas sekolah yang ada di daerahnya masuk televisi nasional Indonesia. Tahu kalian video saya yang saya komplain ataupun macam mengkritik Menteri Pendidikan, kenapa kok ini uangnya banyak ya kan? Kemana uangnya itu? Karena sekolah anak saya seperti ini, saya bilang pemirsa. Ternyata itu masuk siaran Trans TV. Sebenarnya itu yang saya harapkan, berita ini viral, terus ada yang meliput biar nampak pemerintah pusat. Biar terbuka matanya sedikit lah, ya kan? Jangan Betul, fokusnya cuma di daerah perkotaan, karena orang desa ini juga manusia, rakyat Indonesia, berhak. Selain daripada berhak kita ini menanyakan kemana uang kita, kita juga berhak mendapatkan pendidikan. Itu tuh penting, vital, itu penting kali. Pendidikan, ya kan? Anak-anak SD ini semua, mereka semua walaupun dari kampung, memiliki hak yang sama dari segi pendidikannya. Kalau dari Betul, segi makan minumnya Pak nggak usah khawatir, saya jaga. Tapi pendidikannya ini nggak mungkin saya belikan kursi, saya belikan meja untuk anak saya. Boleh saya belikan meja dan saya belikan kursi untuk anak saya seorang. Yang lain kayak mana? Kalau kita berpikir untuk diri sendiri, ya kan, bisa aja. Atau saya pindahkan aja anak saya, bisa. Tapi kan kita mikir juga anak-anak yang lain, mereka juga semangat ke sekolah, sampai di sekolah nggak ada di mana mau letak tasnya. Terus kayak mana Sri udah masuk TV ada perubahan? Nggak, sama aja. Sama aja. Cuman kemarin saya udah jumpai gurunya. Saya bilang, ini kayak mana ini? Kemarin janjinya itu cuma seminggu aja. Ini udah sebulan, Bu. Jadi buku nggak ada. Terus bangku sekolah, meja. Ini kayak mana ceritanya? Jadi gurunya langsung ambil tindakan. Mereka bilang, buku udah datang, Bu. Belum distempel. Kalau udah nanti kita bagikan. Oke, saya terima.
Terus bangku sama mejanya, Bu. Paling lambat habis bulan 8 ini sudah datang yang baru-baru, Bu, katanya. Oke, kita tunggulah karena kan sampena menyambut 17 Agustus ini sekolah juga belajarnya nggak intensif seperti biasa karena mereka juga buat apa-apa acara penyambutan Hari Kemerdekaan. Jadi kita tunggulah. Kita tunggu habis bulan 8 ini karena kita juga nggak mungkin apa-apa tuh secepat membalikkan telapak tangan, ya kan? Nggak kayak dimakan chili, nggak kita kayak makan cabai, makan terus pedas, enggak. Jadi kalau katanya bagi masa habis bulan 8 kita tengok apakah ada perubahan. Keluar-keluar pun capek juga kalau nggak ada perubahan. Viral-viral pun masuk TV, masuk berita, masuk BBC News apa masuk pun kalau nggak ada perubahan sama aja, ya kan? Nggak viral pun kalau ada perubahan ya syukur, betul tak? Itulah curhatan dari mbaknya atau kakaknya tentang fasilitas pendidikan yang ada di daerahnya begitu sangat miris, dan beliau sampai pasrah ya. Viral pun kalau tidak ada perubahan sama aja, kalau tidak viral ada perubahan itu luar biasa. Jadi kakaknya ini sampai nyerah ya, dia sampai capek ya, kalau saya keluar-keluar terus kemudian nggak ada perubahan sama saja. Ya mudah-mudahan terkait fasilitas pendidikan yang ada di daerah kakaknya, mudah-mudahan segera ada perubahan, dan mudah-mudahan ini juga dilihat ya, Menteri Pendidikan kita, bagaimana fasilitas sekolah yang ada di pedesaan. Memang kadang-kadang itu terlihat sangat miris, dan ini fakta ya. Mau nggak mau kita harus melihat fakta, dan fakta itu memang menyakitkan. Mengkritik itu bukan suatu istilahnya mencari keburukan yang ada di negara kita. Sebab karena kita sayang dengan negara kita harus mengkritik supaya melakukan perubahan, melakukan evaluasi untuk lebih baik. Kira-kira seperti itu, sahabatku semua. Oke, cukup sampai di sini, sahabatku semua. Siapa yang suka dengan videonya Bang Toha Reaction, silakan bagikan dan share kalau mungkin video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.